Benarkah panti didirikan untuk mencari keuntungan dengan menyiksa manusia? Sebuah tragedi kemanusiaan besar di negeri ini. Dan saudara, inilah tanah yang habis digali oleh polisi karena diduga ada makam yang berada di dalam bangunan panti asuhan Yayasan Tunas Bangsa ini. Tidak diketahui apakah ada makam di bangunan ini yang berada di titik lain atau di belakang panti asuhan yang merupakan semak-semak dan kebun ini. Lalu kemudian balita 18 bulan kelaminan luka itu kenapa? Itu kalau ibu itu bilang kena pempes itu aja. Popok, nggak diganti-ganti. Dia bilang nggak gitu. Ya kurang tahu juga, tapi gimana lah orang nggak gitu. Aku pikir kena apa, kena nggak tahu juga lah om, kami ya itu bingung kami yang mau kan bisa anak kayak gitu, itu aja. Kok bisa disiksa kayak gitu? Nah, itu aja Pak. Dari mana kami punya duit saat itu? 8 juta ya? 8 juta. Ibu coba waktu itu minjam uang sana sini, tapi nggak ketemu juga. Nggak bisa Mas. Saudara, dari panti asuhan, saya bergegas menuju ke panti jompo dan gangguan jiwa yang berjarak sekitar 8 km dari panti asuhan Yayasan Tunas Bangsa. Panti jompo, panti lansia, dan gangguan jiwa ini terletak di tengah-tengah hutan sawit. Benarkah pemilik yayasan memiliki 5 rumah dan 4 mobil termasuk mobil mewah? Hanya dengan menggunakan kayu ini. Dan saudara, saya melihat ada sekumpulan babi hutan. Saudara, masih banyak misteri yang belum terbuka dari panti sosial yang terbagi menjadi 3. Anak, lanjut usia, dan kelainan jiwa. Pada panti asuhan masih ada anak yang belum ditentukan. Bahkan jumlahnya tak dapat ditentukan, semuanya balita. Pada panti lansia ditemukan tulang belulang mirip manusia. Benarkah panti didirikan untuk mencari keuntungan dengan menyiksa manusia? Sebuah tragedi kemanusiaan besar di negeri ini. Saudara, saya Aiman Wicaksono, saya ajak Anda untuk ikut bersama saya dalam membongkar misteri panti maut. Bau busuk, kotor, dan berantakan. Inilah kondisi panti asuhan Tunas Bangsa di Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau. Kondisi yang Anda lihat ini ternyata terjadi selama bertahun-tahun dan bayi serta balita yang diasuh harus mengalaminya sehari-hari. Kasus ini terungkap berawal dari tewasnya seorang balita berusia 18 bulan bernama Muhammad Zikli pada pertengahan Januari lalu. Balita Zikli meninggal karena penganiayaan. Hasil otopsi menyimpulkan ada bekas luka dan memar di hampir sekujur tubuh Zikli, mulai dari kepala hingga kaki. Yang terparah adalah bagian dada, perut, dan kelamin. Akibat dugaan penganiayaan ini, polisi langsung menangkap pemilik Yayasan Tunas Bangsa, Lili Rahmawati. Ternyata tak hanya Zikli, sebelumnya ada 5 balita lain yang tewas tak wajar di panti ini. Saudara, saya berdiri persis di depan panti asuhan Yayasan Tunas Bangsa. Sepintas, apa yang Anda lihat adalah bangunan biasa. Tapi di dalam sini mengandung kasus yang luar biasa. Bukan hanya soal tewasnya 1 orang balita berusia 18 bulan karena penyiksaan yang dialami balita tersebut. Tapi ada kemungkinan lain, saudara.
ada kemungkinan balita lain yang juga tewas di dalam panti asuhan ini, dan kemungkinan mayatnya atau jenazahnya dikuburkan tidak jauh dari lokasi ini dan bahkan mungkin di sekitar panti asuhan ini. Tidak hanya soal balita yang tewas karena dugaan penyiksaan, saudara, tapi juga ada indikasi ada perempuan hamil yang sengaja dipelihara dan kemudian setelah melahirkan, sang bayi diperjualbelikan. Dan ketika sang bayi itu tidak laku dijual, maka ditaruh sementara di Yayasan Panti Asuhan Tunas Bangsa ini. Saya akan coba menelusuri, berkeliling di panti asuhan Yayasan Tunas Bangsa ini, di mana polisi sempat mencurigai ada makam yang menjadi tempat dikuburkannya korban, entah itu balita ataupun korban orang dewasa di dalam Yayasan Panti Asuhan Tunas Bangsa ini. Panti asuhan yang berdiri sejak tahun 1999 ini ternyata telah ditutup sejak 2011 karena dianggap tak layak merawat anak. Artinya, panti beroperasi secara ilegal selama 6 tahun belakangan. Miris, inilah kondisi kamar balita Panti Asuhan Tunas Bangsa. Saya coba mengelilingi panti asuhan dan menuju bagian belakang bangunan. Dan saudara, inilah tanah yang habis digali oleh polisi karena diduga ada makam yang berada di dalam bangunan panti asuhan Yayasan Tunas Bangsa ini. Namun dalam pemeriksaan terakhir polisi belum menemukan makam yang ada di dalam bangunan ini, namun baru satu titik yang digali, saudara. Tidak diketahui apakah ada makam di bangunan ini yang berada di titik lain atau di belakang panti asuhan yang merupakan semak-semak dan kebun ini. Dan saudara, saya coba memasuki ke dalam bangunan ini dengan ditemani oleh anggota kepolisian dari Polsek setempat dan juga dengan izin dari Polres Pekanbaru. Saya akan coba, saya izin Pak ya. Saya pun akhirnya dapat masuk ke dalam panti dan melihat langsung kondisi panti yang sebenarnya. Saya akan perlihatkan kepada Anda, saudara, inilah ruangan-ruangan di panti asuhan, betapa tidak layaknya, betapa berantakan dan tidak terawatnya seperti ini. Bantuan-bantuan yang diberikan, buku tulis, sarung, dan lain sebagainya tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dan yang saya dapatkan informasinya, buku-buku ini hanya sedikit sebagian yang digunakan dan sebagian lagi dijual untuk diuangkan. Dan kemudian uangnya itu mengalir kepada pemilik panti Yayasan Tunas Bangsa ini. Sebelah sini Pak ya. Nah, ini. Saya masuk ke dalam ruang belajar, saudara. Inilah ruang belajar panti asuhan yang juga luar biasa, tidak terawat, tidak terurus. Ini panti asuhannya ini memang pada saat polisi menemukan sudah seperti ini Pak ya? Sudah seperti ini Pak ya? Artinya memang sangat tidak diurus ini. Iya. Oke. Luar biasa. Dan inilah sehari-hari yang dialami oleh para balita dan anak-anak di panti asuhan dengan kondisi ruangan yang seperti ini. Saudara, di belakang saya ini adalah ruang bermain anak-anak balita. Dan saya akan perlihatkan pada Anda betapa mirisnya para anak balita ini bermain di dalamnya dan kondisinya seperti ini. Dan saudara, saya melihat makanan-makanan yang diberikan kepada para balita di sini, dan dengan mudah saya ambil secara acak, saya menemukan makanan yang sudah kedaluarsa. Anda tahu berapa tanggal kedaluarsanya, saudara? April 2012. Dan ini diberikan pada para balita.
saya melihat dari dekat ruangan misterius yang digali polisi akibat dugaan ada jasad yang terkubur di dalamnya. Dan inilah saudara, tempat yang sebelumnya diduga makam yang ada di dalam bangunan ini. Saya akan minta Pak Kapolsek bisa. Ya, Pak Indra Rusti, Pak Kompol Indra Rusti, Pak. Ya. Bagaimana ini bisa dicurigai menjadi makam, Pak? Sebelumnya kan ada anak yang belum ditemukan. Jadi setelah ini ada lubang sampah, kami dari kepolisian curiga ini ada tempat Dikuburkannya anak. Ini baru satu, Pak ya? Yang hilang tersebut. Baru satu ya? Setelah kita gali bersama tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara, untuk sementara belum kita jumpakan namanya makam bayi tersebut. Masih ada satu lubang lagi yang curigai tapi belum digali, di mana, Pak, posisinya? Mungkin dalam posisinya di sini juga. Di sisi, cuma kita nggak tahu di mana nih, Pak ya. Tapi di dalam ruangan ini. Jadi di suatu tempat tapi masih di ruangan ini. Ini baru satu titik, masih ada titik lain yang akan diperiksa apakah ada makam atau tidak, karena dicurigai ada makam atau tidak, karena dijadikan tempat sampah tapi di dalam ruangan satu, kemudian dilakukan pengerasan ini. Ya. Betul itu, Pak ya? Betul, Pak. Dua dugaan Ya, itu kita curigai. yang membuat polisi curiga bahwa ruangan ini menjadi tempat dikuburkannya balita yang ada di panti asuhan ini. Baik, terima kasih Pak Indra Rusti. Ya, saya akan coba izin keliling, Pak ya. Ini tadi tempat sampah ini, Pak ya. Tempat sampah, ini kemudian tanah yang digali dari lubang itu. Dan ini saudara, ini adalah tempat sampah, lubang-lubang yang digunakan untuk membuang, tapi membuat kecurigaan polisi karena ada tempat sampah di dalam ruangan tertutup. Kalau kita berpikir, Pak, kalau tempat sampah kan harus ruangan terbuka ya, dan kemudian dibuang. Ini tempat sampah di ruang tertutup yang baunya tidak sedap ini.